Selamat pagi adik. Bagaimana posisi duduknya sebenarnya? Sudah Ibu. Dengan adik siapa? Mirna Barlo dari 11 bahasa 1 Ibu. Oke, baik, dengan adik Mirna dari kelas 11 bahasa 1 itu. Iya Ibu. Mungkin adik kesini ada maksud dan tujuan tertentu, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Iya Ibu. Oke, baik, karena ada hal yang perlu kita diskusikan, mungkin akan berlangsung cukup lama, maka sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu meminta kerajaan Tuhan agar proses ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, Ibu akan membawa doa ini dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, karena kita sudah berdoa, maka semoga proses ini boleh berjalan dengan baik. Oke, baik, dengan adik Mirna dari kelas 11 bahasa 1. Iya Ibu. Mungkin adik Mirna sudah mengenal Ibu? Sudah Ibu. Oke, baik, puji Tuhan, karena adik sudah mengenal, jadi tidak perlu terlalu panjang lagi untuk kita memperkenalkan diri. Oke, baik, mungkin kita agak sedikit cerita untuk supaya tidak terlalu tegang dan kita agak tenang dan juga agak relax gitu. Adik Mirna asalnya dari Rote Ibu. Oke, dari Rote ya. Kalau tidak salah Ibu pernah dengar tentang ada salah satu upacara adat atau mungkin sekedar tentang pukul kaki kalau tidak salah. Iya Ibu. Pukul kaki itu biasa dilakukan pada saat upacara adat atau pada saat kirkaan Ibu. Pukul kaki itu kadang juga disebut dengan bahorok Ibu. Pukul kaki itu dilakukan pada saat kedukaan Ibu untuk susun kaki. Pukul kaki. Susun. Pukul. Mungkin nanti bisa ceritakan sedikit tentang upacara adat. Iya Ibu, upacara adat pukul kaki itu biasanya dilakukan pada upacara adat tertentu dan pada saat kedukaan Ibu. Pada saat kedukaan itu dilakukan hanya untuk menghibur keluarga yang sedang berduka Ibu. Pukul kaki juga dilakukan oleh 2 orang dan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki Ibu. Dan yang laki-laki yang bisa melakukan pukul kaki tersebut itu adalah dari usia remaja sampai orang tua saja Ibu. Oke, baik. Jadi hanya dilakukan oleh sepasang lelaki saja begitu. Iya Ibu. Terima kasih. Mungkin sedikit pencerahan dan juga sedikit cerita dari adik sehingga adik bisa sedikit tahu tentang upacara adat tersebut dan juga mungkin ada beberapa hal yang pernah ibu dengar seperti lagu-lagu dari daerah sana seperti Ovalanda. Iya Ibu, itu juga merupakan lagu-lagu dari daerah saya Ibu. Mungkin karena itu adik sudah berbagi sedikit cerita dan juga adik istiadat bersama, maka ibu bisa terima kasih dan juga mungkin pada saat ini kita akan kembali kepada topik awal seperti yang sudah adik sampaikan tadi bahwa ada beberapa hal yang perlu adik diskusikan dengan ibu, maka ibu akan memberikan kesempatan untuk adik di sebentar nanti dan juga mungkin pada saat ini ibu akan sedikit menerangkan bahwa proses konseling kita ini berjalan sekitar 45 menit ke depan, di mana dalam waktu tersebut adik akan bercerita dan juga sharing dengan ibu berkaitan dengan masalah yang adik hadapi dan juga mungkin ada sedikit tanggapan dan juga saran dan upaya dari ibu untuk adik bisa menyelesaikan atau bisa sedikit meringankan pikiran dan juga mungkin adik tadi kesininya dengan siapa? Sendiri Ibu. Oke, sendiri saja. Mungkin ibu sedikit bertanya, adik kesini mungkin atas paksaan orang lain kah atau mungkin mendengar dari siapa begitu sehingga pada saat ini adik bisa ada di ruangan. Iya Ibu, saya pernah mendengar bahwa ada teman saya yang datang bertemu dengan Ibu.
Jadi saya dengan kesadaran sukarela Ibu, saya datang ingin berbagi atau sharing cerita atau masalah yang sedang saya hadapi Ibu, karena saya rasa masalah yang saya hadapi ini terlalu sangat berat untuk diri saya sendiri Ibu. Oke, baik. Karena adik dengan secara sukarela untuk datang dan bertemu dengan ibu di ruangan ini, maka ibu meminta dengan hormat agar adik sedikit lebih terbuka, sedikit lebih leluasa untuk menceritakan masalah adik terhadap ibu, dan juga mungkin akan ada sharing dan juga sedikit upaya dan juga tanggapan dari ibu nanti. Mungkin ada sedikit tanggapan dan juga saran dan upaya dari ibu untuk adik bisa menyelesaikan atau bisa sedikit meringankan pikiran dan juga permasalahan. Iya Ibu, saya pernah mendengar bahwa ada teman saya yang datang bertemu dengan Ibu. Jadi saya dengan kesadaran sukarela Ibu, saya datang ingin berbagi atau sharing cerita atau masalah yang sedang saya hadapi Ibu, karena saya rasa masalah yang saya hadapi ini terlalu sangat berat untuk diri saya sendiri Ibu. Oke, baik. Karena adik dengan secara sukarela untuk datang dan bertemu dengan ibu di ruangan ini, maka ibu meminta dengan hormat agar adik sedikit lebih terbuka, sedikit lebih leluasa untuk menceritakan masalah adik terhadap ibu, dan juga mungkin akan ada sharing dan juga sedikit upaya dan juga tanggapan dari ibu nanti, dan juga ibu akan menjamin kerahasiaan atas apa yang akan adik ceritakan nanti. Mungkin pada kesempatan ini ibu akan memberikan waktu dan juga kesempatan yang seluas-luasnya untuk adik bisa bercerita maksud dan kedatangan adik di sini itu seperti apa. Jadi Ibu, terima kasih. Kedatangan saya ke sini Ibu, saya ingin bercerita kalau minggu depan ini saya akan melakukan presentasi dengan banyak orang Ibu, dan saya merasa gugup dan takut berbicara dengan banyak orang, sehingga bisa membuat diri saya malu dengan banyak orang Ibu. Oke, baik. Jadi rasa gugup yang adik alami seperti itu merupakan perasaan yang sangat umum dan seringkali dirasakan oleh banyak orang. Juga mungkin boleh ibu tahu apakah adik mungkin pernah memperhatikan bagaimana orang lain yang tampak percaya diri saat berbicara di depan ini? Ya Ibu, saya sering melihat teman-teman saya yang berbicaranya lancar pada saat presentasi maupun pada saat berbicara di depan umum, di depan banyak orang Ibu. Dan saya juga sering menonton video di YouTube tentang kepercayaan diri, dan saya sering berlatih depan cermin Ibu, tetapi kadang-kadang saya merasa takut dan merasa ragu pada diri saya sendiri Ibu. Oke, baik. Mungkin itu salah satu tahap atau salah satu hal yang menurut ibu sudah ada kemajuan, karena ibu sudah belajar untuk menonton video dan juga mulai belajar dari hal kecil seperti itu, dan juga itu merupakan langkah awal yang penting. Baik, mungkin dari hal tersebut mungkin apa sih hal-hal yang adik paling perhatikan dari tokoh-tokoh tersebut ketika berbicara di depan umum? Ada Ibu, saya sering memperhatikan mereka berbicara dengan suara yang penting Ibu. Namun saya juga sering melihat mereka pada saat mereka berbicara, mereka dengan pedenya tersenyum atau senang pada saat berbicara dengan Ibu. Tetapi saya mencoba pada diri saya sendiri, saya tidak bisa seperti mereka Ibu. Itu merupakan sebuah hal yang wajar, sebuah hal yang sangat umum terjadi, dan juga seperti yang sudah ada lakukan, seperti memperhatikan dan juga lebih sesama dalam melihat detail seperti suara, ekspresi wajah, dan juga bahasa tubuh mereka itu sangat membantu adik untuk merepresentasikan atau menerangkan hal-hal tersebut kepada diri adik sendiri. Dan juga mungkin apakah mungkin adik pernah
mencoba menyimpan ataupun juga mengingat perilaku-perilaku positif tersebut, misalnya seperti membayangkan bahwa diri adik yang berbicara di depan umum, dan juga seperti adik membuat catatan-catatan kecil yang mungkin bisa menjadi bekal untuk adik yang akan berbicara di depan. Iya Ibu, sebenarnya saya belum mencoba secara sistematis Ibu. Karena juga saya hanya menonton video secara umum saja Ibu. Dan tanpa sadar saya tidak ingin untuk mencoba membayangkan bagaimana diri saya saat melakukan presentasi di depan Ibu. Karena saya merasa takut dan berpikir bahwa diri saya tidak bisa Ibu. Oke, baik. Jadi mungkin adik bisa membayangkan bahwa latihan ini sebagai salah satu bentuk latihan mental untuk adik, dan juga adik bisa seperti menutup mata dan juga membayangkan diri adik seperti berbicara dengan suara yang jelas, tenang, percaya diri, dan begitu semangat ketika berbicara seperti yang sudah adik lihat pada video-video yang adik tonton tersebut. Dan juga adik juga bisa membuat catatan-catatan kecil seperti teknik yang mereka gunakan tokoh-tokoh dari yang sudah adik nonton pada video di YouTube, dan juga bahasa tubuh mereka, sehingga hal-hal kecil tersebut bisa membantu adik untuk menyimpan gambaran kecil, sehingga ketika adik ingin berbicara di depan umum, adik sudah sedikit punya ingatan atau sedikit pembekalan dari video yang sudah adik lihat. Iya Ibu, saya rasa itu bisa saya ikuti Ibu, akan tetapi saya masih mempunyai rasa takut kalau saya tidak bisa meniru atau mengikuti tips-tips yang telah Ibu sebutkan tadi. Oke, baik, adik mungkin hal-hal kecil yang seperti sudah Ibu sebutkan tadi, adik bisa meningkatkan atau bisa mempelajarinya, seperti mulai dari latihan kecil seperti berbicara di depan cermin, dan juga merekam suara adik, dan juga berlatih dengan teman yang mungkin adik merasa bahwa adik dekat dan juga akrab dengan dia, sehingga bisa sedikit melatih kepercayaan diri adik untuk bisa tampil dan berbicara di depan umum. Dan juga mungkin Ibu sedikit bertanya berkaitan dengan pengalaman adik saat mencoba untuk berbicara di depan cermin, mungkin adik sudah pernah melakukan itu. Iya Ibu, saya pernah mencoba Ibu, tetapi saya masih merasa grogi dan suara saya terdengar seperti masih bergemetar Ibu. Dan saya juga kadang-kadang ingin berbicara satu hal, tetapi tanpa dengan sadarnya tidak bisa berbicara hal apa yang ingin saya ungkapkan lagi Ibu. Oke, baik, jadi itu merupakan sebuah hal yang sangat wajar, dan juga latihan ini memang sangat-sangat membutuhkan waktu dan juga kesabaran dari diri kita sendiri. Dan juga ketika saat berlatih itu, hal-hal yang perlu kita perhatikan itu seperti fokus, seperti mengatur pernapasan secara perlahan, dan juga berbicara dengan suara yang jelas dan juga secara perlahan, dan juga sehingga ketika kita berbicara, orang yang mendengarkan juga memahami apa yang kita sampaikan. Dan juga ketika kita menyampaikan hal tersebut, kita harus mencoba untuk bisa menyampaikan poin-poin atau inti dari apa yang kita ingin kita sampaikan kepada klien umum, sehingga apa yang kita sampaikan boleh dipahami dan juga boleh dimengerti oleh orang-orang audiens yang kita. Dan juga mungkin adik juga bisa membuat catatan-catatan kecil yang seperti sudah Ibu sampaikan tadi, sehingga itu bisa menjadi bahan latihan dan juga bahan dasar, sehingga adik bisa menggunakan itu sebagai latihan dasar di rumah dengan saudara, dengan teman, atau mungkin di depan cermin. Dan juga mungkin untuk kedepannya, apakah adik bersedia untuk melakukan atau mencoba latihan seperti yang Ibu sudah lakukan? Kita akan melakukan latihan tersebut secara rutin. Iya Ibu, saya ingin mencoba Ibu, tapi saya juga masih merasa membutuhkan motivasi Ibu agar supaya tidak mudah patah semangat pada saat melakukan presentasi depan banyak orang Ibu.
Jadi itu merupakan kunci untuk adik dan juga hal yang sangat penting untuk adik agar bisa terus berlatih dan juga selalu rajin untuk berlatih tentang bagaimana cara berbicara di depan umum yang baik dan juga teknik ataupun juga dasar-dasar sehingga ketika adik berbicara dan berpikir di depan umum tidak takut lagi, tidak grogi lagi, tidak terlalu tergesa-gesa ketika berbicara. Dan juga mungkin kira-kira hal apa yang membuat atau menginspirasi adik sehingga pengen sekali untuk bisa berbicara dengan baik di depan banyak orang lagi. Ya Ibu, saya ingin bisa menyampaikan pendapat atau saran saya dengan jelas pada saat berdiskusi di dalam kelas maupun pada saat bekerja kelompok Ibu. Saya juga tidak mau merasa takut lagi dengan adanya motivasi dari Ibu. Oke, baik. Itu merupakan motivasi yang sangat positif dan juga sangat-sangat menguntungkan buat adik. Dan juga mungkin selain itu adik juga bisa memotivasi diri adik sendiri dengan mengingat bahwa banyak orang yang pada awalnya juga mungkin seperti adik awalnya itu takut untuk berbicara di depan umum, mungkin karena grogi atau mungkin takut ditertawakan gitu. Jadi mungkin itu salah satu kunci atau motivasi buat adik. Jadi berhasilnya adik ketika latihan untuk bisa tampil di depan diri, bisa berbicara di depan umum itu kembali kepada diri adik sendiri, mau berlatih atau tidakkah, atau mungkin adik lebih bisa mempersiapkan diri sehingga apa yang ingin adik capai, apa yang sudah adik inginkan bisa dan juga boleh terlaksana dengan baik jika adik melakukan latihan tersebut secara rutin. Ya Ibu, ada beberapa teman saya yang dulunya mereka pada saat presentasi itu sering berbicara dengan grogi, takut dan merasa tidak nyaman Ibu. Tetapi pada saat ini mereka dengan lancarnya bisa berbicara di depan umum maupun mereka juga sekarang bisa menjadi pewawancara atau MC di tempat-tempat acara Ibu. Oke, baik. Itu merupakan contoh yang real dan juga contoh yang nyata bahwa perubahan itu bisa saja terjadi jika kita melakukan latihan rutin dan juga punya semangat dari dalam diri sendiri. Dan juga mungkin adik bisa mendapatkan motivasi dan konsekuensi positif atau hal-hal yang menguntungkan bagi adik berkaitan dengan hal-hal yang tadi disampaikan, dan juga seperti pujian dari teman-teman sekelas, dari guru dan juga dari sahabat dekat mungkin. Dan juga selain itu penting juga untuk memberi penghargaan dan juga berterima kasih kepada diri adik sendiri setiap kali ataupun ada hal kecil yang sudah adik lakukan dan juga mungkin praktik-praktik kecil yang sudah adik lakukan. Itu merupakan salah satu contoh yang real dan juga nyata sehingga itu bisa memotivasi dan juga menginspirasi adik bahwa perubahan itu bisa saja terjadi jika ada kemauan dari dalam diri sendiri untuk berlatih dan juga ada kemauan untuk bisa menerapkan hal-hal yang positif untuk bisa adik jadikan sebagai panutan untuk berlatih sehingga bisa dan juga percaya diri ketika berbicara di depan umum. Dan juga untuk hal-hal tersebut seperti motivasi dan juga inspirasi itu bisa adik dapatkan dari dalam diri sendiri ketika adik sudah melakukan latihan dan juga sudah melakukan beberapa hal yang sudah adik buat dalam catatan kecil sehingga ini bisa membuat adik lebih percaya diri dan juga tidak takut ketika berbicara di depan umum. Dan juga selain itu hal penting yang mungkin bisa adik berikan kepada diri sendiri seperti pujian ataupun terima kasih kepada diri sendiri karena sudah berani untuk melangkah lebih maju dan juga tidak takut akan hal-hal yang akan terjadi di depan karena dari dalam diri sendiri, dari dirinya adik sendiri sudah berani untuk melangkah lebih maju. Ya Ibu, saya setuju. Saya akan mempraktikkan, menyimpan dan serta memotivasi diri saya sendiri dari teman-teman saya Ibu. Oke,
baik, itu merupakan hal yang sangat betul, dan juga Ibu pasti akan membantu adik untuk membuat rencana latihan rutinnya adik sehingga boleh terstruktur dan tersistematika, tertata dengan rapi, dan mulai dari latihan-latihan sederhana sehingga situasi yang lebih menantang atau lebih maju lagi, dan juga ibu dan adik juga bisa melakukan simulasi berbicara di depan kelompok kecil di sesi berikutnya. Bagaimana menurut adik? Iya Ibu, saya setuju. Saya saat ini saya merasa lebih percaya diri, dan setelah berbicara dengan Ibu, saya ingin mencoba melatih lagi pembicaraan saya Ibu. Oke, baik, karena adik sudah setuju untuk melakukan latihan secara rutin dan juga melakukan sedikit sharing berkaitan dengan apa yang sudah adik katakan tadi, maka kita akan bertemu kembali di pertemuan berikut minggu depan untuk melihat perkembangan dan membahas lebih lanjut terkait latihan rutin yang sudah kita sepakati. Baik Ibu, saya setuju Ibu. Oke, baik, jadi sekali lagi dikatakan bahwa proses yang adik jalankan sekarang ini merupakan proses yang bertahap, dan adik tidak perlu terlalu terburu-buru, dan juga setiap langkah kecil yang adik ambil adalah sebuah kemajuan besar untuk lebih maju lagi, dan juga ibu dan adik akan terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan dengan latihan yang akan adik lakukan agar adik semakin nyaman dan percaya diri. Dan juga terima kasih untuk kesempatan dan juga waktu dari adik sehingga bisa boleh terbuka dan secara sukarela datang ke ruangan dan bisa dan juga boleh berbagi cerita dengan ibu. Iya Ibu, terima kasih juga. Ibu, saya sekarang lebih merasa optimis dan lebih merasa diri saya lebih bimbingan daripada diri saya yang dengan Ibu. Karena tadi kita mulai dengan doa, mungkin sekarang sudah sekitar 45 menitan, jadi kita akan mengakhirinya dengan doa pula, maka ibu akan mengeluarkan dalam bicaranya untuk berdoa mudah-mudahan. Selesai. Oke, baik, terima kasih adik Muna sudah datang ke ruangan ibu berbagi cerita, sharing dan juga pengalaman. Maka dari sesi konseling kita pada tahap ini, dan juga ibu akan membantu kedatangan adik lagi untuk sesi berikutnya. Karena sudah hadir di kesempatan ini dan juga sudah sedikit berbagi cerita dan juga sudah sharing ke ibu, dan semoga dari sesi konseling kita pada saat ini, pada sesi ini boleh bermakna, dan juga mungkin ada hal-hal penting yang bisa kita petik, dan juga ada hal-hal yang bisa menjadi motivasi dan juga menjadi inspirasi. Terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Terima kasih.